Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fukirona Febriadi untuk sharing tentang tafsir Tarbawi. Nah, kita sekarang bakal sharing tentang lingkungan pendidikan yang akan dibahas di 3 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama itu surat At-Tahrim ayat ke-6, lalu Al-Mujadilah ayat ke-11, dan Al-Isra ayat ke-2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sesudah kita ngedengerin ayatnya, kita ada pertanyaan nih buat kalian. Kalian milih lingkungan yang kayak gimana sih buat belajar atau dapat ilmu pengetahuan? Apakah di jalanan atau di madrasah atau sekolah kayak gitu, tempat formal, atau di lingkungan keluarga yang memang kita dari kecil lingkungan apapun itu yang kalian inginin itu intinya yang nyaman buat belajar, entah itu belajar sendiri atau bersama-sama. Nah, bersama-samanya itu entah itu mau sama guru, teman, ataupun sama keluarga. Nah, kita ingat sama satu pernyataan kalau misalnya semua tempat itu kelas dan semua orang itu adalah guru. Itu kita bahas dulu yang pertama, yaitu lingkungan yang paling dekat sama kita atau lingkungan yang paling awal, yaitu lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga banyak dibahas oleh Al-Quran, khususnya dalam urgensi-urgensi keluargaan. Contohnya dalam kisah Nabi, banyak Nabi yang kita temui ataupun kita. Nah, gimana sih kita membuat lingkungan yang baik? Karena kan kita tahu sendiri ya, semua orang itu pasti bakal menjadi pendidik, khususnya untuk diri kita sendiri dan umumnya untuk orang lain. Atau yang terdekat itu kita bakal mendidik itu anak sendiri. Nah, pendidik itu adalah yang dapat membuat ataupun merekayasa suatu lingkungan agar pendidikan itu dapat tersalurkan kepada peserta didik. Entah itu peserta didiknya itu formal ataupun itu, kita akan membahas tentang lingkungan. Nah, banyak pendapat beberapa ahli ataupun beberapa ulama-ulama besar yang memang membahas tentang lingkungan pembelajaran itu seperti apa yang cocok untuk diri kita, anak kita, bahkan lingkungan kita. Nah, ada beberapa pendapat yang saya akan ambil 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu. Yang pertama itu dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Namun, kenapa sih kita harus membahas keluarga terlebih dahulu? Karena keluarga itu banyak dibahas di dalam Quran, di dalam surat-surat Al-Quran, yang khususnya di dalam kisah-kisah Nabi. Banyak kisah-kisah Nabi yang kita dapat ambil pelajarannya. Sekarang pun banyak kisah-kisah Nabi yang kita dapat lihat sendiri ya dalam nama surat yang ketiga yaitu Al-Imran, itu dalam keluarga Imran, terus dalam keluarga Yakub, Yahya, Maryam, Nabi Isa, dan Nabi kita yang kita agungkan setiap saat itu Nabi Muhammad SAW. Nah, beberapa kisah memang tidak menyebutkan secara jelas bagaimana pendidikan yang ada di dalam keluarga, tetapi kita jikalau dilihat dengan teliti itu bakal ada metode-metode ataupun kisah-kisah yang memang kita dapat ambil. Contohnya dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 itu kita dituntut untuk menjaga keluarga kita dalam api neraka. Nah, banyak dalam pendapat-pendapat yang lain keluarga itu beranggapan hanya istri atau suami, anak, dan keluarga yang di sana, jadi keluarga inti. Tetapi menurut Ibnu Katsir dan Tobrani atau Tobari, itu tuh sampai ke hamba sahaya dan keturunan-keturunan kita, anak-anak cucu-cucu kita. Nah,
Di dalam keluarga itu ngapain sih kita mendidik orang-orang yang di sana agar kita tidak masuk ke neraka dan kita menjaga orang-orang yang kita sayang di dalam api neraka? Nah, di dalam keluarga itu kita dituntut untuk mendidik anak-anak ataupun mendidik yang ada di keluarga kita itu penilaian diri untuk penilaian nilai ataupun amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa sih kita bertujuan ataupun harus mempelajari ataupun mendidik orang-orang yang ada di keluarga kita? Surat At-Tahrim ayat ke-6 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ulama mufassir khususnya Ibnu Katsir dan Tobari. Jikalau memang di saat keluarga itu mencakup istri atau suami, anak dan keturunannya. Keturunan itu jadi kita tuh menjaga dari api neraka itu sampai anak keturunan kita, anak cucu kita dan keluarga-keluarga kita yang lain. Nah, di dalam pendapat yang lain pun ada yang menyatakan jikalau memang keluarga itu termasuk hamba sahaya. Nah, kenapa sih keluarga ini menjadi suatu yang vital ataupun lingkungan yang vital untuk pendidikan agama Islam khususnya? Itu karena di dalam keluarga itu adalah menjadi madrasatul ula ataupun madrasah yang pertama di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa sih di dalam kehidupan kita itu pentingnya lingkungan keluarga? Karena di sana kita harus membangun suatu lingkungan yang memang dapat mencerminkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, maka dari itu di dalam lingkungan keluarga kita harus mempunyai pendidikan itu sendiri. Nah, kita akan membahas di sana tuh tentang keakidahannya atau tauhidullah. Terus dalam iman-iman kepada malaikat, iman-iman rukun iman dan lain-lain, rukun Islam dan lain-lain. Nah, kenapa sih? Jadi kita di dalam keluarga itu harus membangun basic ataupun landasan yang memang kuat agar jikalau kita keluar lingkungan yang lain itu akan kuat dengan basic yang kuat di dalam keluarganya. Nah, memang ada beberapa pendapat pula jikalau di dalam keluarga itu harus melakukan pendidikan yang berbeda-beda, tetapi banyak pendapat yang menjadi mayoritas itu mengharuskan adanya ketauhidan. Nah, setelah itu kita menjelaskan tentang baik dan buruk atau amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kenapa sih harus mengetahui baik dan buruk? Karena di saat kita berkehidupan kita harus mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana hitam, mana putih. Nah, maka dari itu pentingnya kita membahas tentang lingkungan keluarga. Nah, nanti di next time ataupun video selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan yang ada di sekolah atau di majelis dan lingkungan ada di masyarakat. Nanti dibahas di surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Isra ayat ke-24 yang tadi saya telah bacakan. Tunggu saja di video selanjutnya. Jikalau memang saya mempunyai banyak salah dan masih banyak kekurangan, itu mohon maaf dan terima kasih. Jikalau memang kalian suka, like and subscribe dan share juga video ini ke teman-teman kalian agar semua dapat mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.